sekarang kita akan membahas skor TOEIC dan TOEFL. Tapi sebelum itu, kita akan membahas durasi pengerjaan soal TOEIC dan TOEFL. Pengerjaan soal TOEIC adalah durasinya 2 jam, sedangkan TOEFL 4 jam. Nah, sekarang kita akan membahas skor TOEIC. Skor TOEIC merupakan skor dari 5 sampai 990 untuk setiap soal dengan total skor maksimal 1980. Tidak ada standar nilai kelulusan dalam tes ini karena setiap perusahaan atau institusi memiliki kriteria tersendiri. Namun, rata-rata nilai TOEIC yang dibutuhkan untuk bekerja di perusahaan multinasional adalah di atas 700. Sementara TOEFL memberikan skor dari 0 sampai 120 untuk setiap aspek. Dengan total skor maksimal 480, tidak ada standar nilai kelulusan dalam tes ini, karena setiap universitas memiliki kriteria tersendiri. Namun, rata-rata nilai TOEFL yang dibutuhkan untuk masuk ke universitas di luar negeri adalah di atas 500. Nah, selanjutnya kita akan membahas tipe-tipe soal dari TOEIC dan TOEFL. Nah, TOEIC memiliki soal yang lebih sederhana, jumlah soalnya lebih sedikit, dan Anda hanya harus menjawab sekitar 200 soal dalam waktu sekitar 2 jam. Soal-soal TOEIC hanya berupa pilihan ganda dan biasanya berupa gambar. Nah, yang ini adalah contoh dari soal TOEFL. TOEFL memiliki variasi soal yang lebih beragam, dan jumlah soalnya juga lebih banyak. Kamu harus menjawab sekitar 200 soal dalam waktu sekitar 4 jam. Soal-soal TOEFL meliputi pilihan ganda, esai, dan tugas lisan. Nah, jadi seperti itu ya. Asal-usul TOEIC. TOEIC dikembangkan sejak tahun 1979 oleh Educational Testing Service (ETS). Fokus utamanya adalah menciptakan tes untuk menilai kemampuan bahasa Inggris di tempat kerja. Pada awalnya, tes ini hanya digunakan di Jepang dan Korea Selatan. Namun, karena tingginya permintaan, TOEIC mulai diterima di seluruh dunia. Tes ini memberikan gambaran tentang kemampuan bahasa Inggris seorang karyawan dalam hal mendengarkan, membaca, dan berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Seiring dengan perkembangannya, TOEIC juga digunakan oleh institusi pendidikan sebagai alat seleksi dan penilaian kemampuan bahasa Inggris kandidat atau siswa. Tentang TOEIC, TOEIC terdiri dari 2 bagian, listening dan reading. Bagian listening terdiri dari 4 subbagian dengan 100 pertanyaan dan memiliki durasi 45 menit. Bagian reading terdiri dari 3 subbagian dengan 100 pertanyaan dan memiliki durasi 75 menit. Total durasi tes adalah 2 jam. Setiap pertanyaan pada TOEIC memiliki bobot yang sama dan tidak ada pengurangan nilai untuk jawaban yang salah. Skor TOEIC diberikan dalam rentang 10 hingga 990 dengan skor rata-rata sekitar 500 hingga 550. Di Indonesia, tes TOEIC dapat dilakukan di beberapa lembaga tes resmi seperti ITS Indonesia atau lembaga tes lainnya yang bekerja sama dengan ITS Indonesia. Biaya untuk mengikuti tes TOEIC bervariasi tergantung pada lembaga tes. Namun, rata-rata biaya untuk tes TOEIC ada sekitar 800.000 hingga 1.500.000. Listening section. Tes listening section terdiri dari 4 bagian dengan total 100 soal dan durasi maksimal pengerjaan 45 menit. Di bawah ini ada rincian setiap bagian. Yang pertama, photograph. 6 soal. Pada bagian ini, kalian akan melihat sebuah gambar selama 4 detik dan kemudian kalian akan mendengar sebuah pertanyaan disertai dengan 4 pilihan jawaban. Kalian harus milih jawaban yang paling tepat sesuai dengan gambar yang telah ditampilkan. Contoh soal. What can be seen in the picture? A. A computer screen. B. A television set. C. A projector. D. A camera. Pembahasannya, dalam soal ini kalian harus melihat gambar dan mencari tahu apa yang ada di dalamnya.
Pastikan kalian memahami konteks gambar dan simbol yang ada pada gambar yang ditampilkan. 2. Question response. Ada 25 soal. Pada bagian ini, kalian akan mendengar sebuah pertanyaan dan kalian harus memilih jawaban yang paling tepat dari 3 pilihan yang diberikan. Contoh soal. A. Would you like to join us for dinner tonight? B. Blah 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 blah. A. Yes, I'd love to. B. I'm sorry, I can't. C. Thank you, I'm full. Pembahasan. Dalam soal ini, kalian harus mendengar pertanyaan dari orang A dan memilih jawaban yang tepat dari orang B. Jawaban yang akan kalian pilih harus menjawab pertanyaan dari orang A secara kontekstual. 3. Conversation. Ada 39 soal. Pada bagian ini, terdapat 13 conversation atau percakapan yang berisi masing-masing 3 pertanyaan. Kalian harus menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan dialog tersebut. Contoh, what is the woman's name? A. Susan. B. Sarah. C. Sandra. D. Samantha. Pembahasan. Dalam soal ini, kalian harus mendengar percakapan atau dialog dan mencari tahu nama wanita yang disebutkan. Kalian harus dapat mengingat tiap detail dari dialog yang akan menggambarkan kecakapan kalian dalam memahami dialog dalam bahasa Inggris. 4. Talks. Ada 30 soal. Pada bagian ini terdapat 10 talk, pidato atau presentasi, yang masing-masing memiliki 3 pertanyaan. Kalian harus menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan isi presentasi tersebut. Contoh, what is the main topic of the talk? A. History of English literature. B. The life of William Shakespeare. C. The place of William Shakespeare. D. The language of William Shakespeare. Pembahasan. Dalam mendengar sebuah pidato atau presentasi, cari tahu topik yang dibawakan dan detail dari topik tersebut. Pastikan kalian memahami kosakata yang digunakan dan jika kalian melewatkan detailnya, jangan panik dan tetap jaga fokus pada detail yang lain. Kalian bisa menggunakan intuisi dengan menebak detail yang kalian lihatkan tadi dari detail lainnya. Selanjutnya, ada berapa sih jenis TOEFL? Nah, ada 2 ya jenis utama contoh TOEFL, yakni contoh TOEFL ITP dan contoh TOEFL IBT. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih bedanya? Yang pertama ini ada TOEFL ITP. Singkatannya yaitu Institutional Testing Program. Tes ini biasanya digunakan oleh lembaga atau institusi untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris seseorang dalam konteks akademik. TOEFL ITP terbagi menjadi 3 bagian, yakni listening, comprehension, structure and written expression, dan reading comprehension. Satu hal yang harus kalian tahu, tidak semua instansi dapat menerima sertifikasi TOEFL ITP sebagai tanda kecakapan kamu berbahasa Inggris. Rentang nilai maksimal TOEFL ITP adalah 500-600. Nah, yang kedua ini adalah TOEFL IBT, yakni singkatannya Internet Based Test. Seperti namanya, tes ini dilakukan melalui internet. TOEFL IBT mengukur 4 keterampilan berbahasa Inggris, yaitu mendengarkan atau listening, membaca atau reading, menulis, dan berbicara speaking. Maka dari itu, jika kamu ingin persiapan untuk mengikuti TOEFL IBT, 4 keterampilan berbahasa Inggris tersebut harus kamu pelajari secara mendalam agar mendapat hasil terbaik. Sebagai informasi, TOEFL IBT saat ini banyak digunakan sebagai persyaratan untuk beasiswa kuliah di luar negeri dan hampir setara bobotnya dengan sertifikasi IELTS. Contoh soal TOEFL ITP, bagian structure and written expression. Number 1. Mike is the only one of the students who blah 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 passed the exam. A. Have. B. Has. C. Are. D. Is.
Pembahasannya. Nah, dalam kalimat ini, subjek sebenarnya adalah Mike is the only one, bukan the student. Jadi, kita menggunakan kata kerja untuk subjek tunggal yaitu has. Maka dari itu, jawabannya adalah B, has. Number 2. John along with his friends blah 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 going to the party. A, are, B, is, C, have, D, has. Pembahasannya, meski tampak seperti kita berbicara tentang lebih dari satu orang karena ada friends di kalimat ini, tetapi subjek sebenarnya adalah John yang tunggal. So, kita menggunakan is, exactly, jawabannya adalah is. Number 3. C, blah blah blah, a letter when I came. A, wrote, B, was writing, C, has written, D, writes. Pembahasannya, pada kalimat ini ketika kita berbicara tentang dua aksi yang terjadi di masa lalu. Salah satunya sedang berlangsung ketika aksi lainnya terjadi. Jadi, kita menggunakan bentuk past continuous yaitu was writing. Yap, jawaban yang tepat adalah B, was writing. Number 4. If it, blah 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 blah, we will stay at home. A, rains, B, will rain, C, rains, D, rain. Pembahasannya, kalimat ini adalah contoh dari conditional sentence type 1 yang digunakan untuk menyatakan situasi yang mungkin terjadi di masa depan. Dalam kalimat penggadaian type 1, kita menggunakan simple present tense setelah if dan will plus verb di bagian lainnya. Jadi jawabannya adalah A, rains. Number 5. They blah 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 TV when the phone rang. A, watch, B, were watching, C, are watching, D, watch. Pembahasannya, kalimat ini mirip dengan soal nomor 3. Kita berbicara tentang dua aksi di masa lalu dan salah satunya sedang berlangsung ketika yang lainnya terjadi. Jadi kita menggunakan bentuk past continuous yaitu were watching. Jadi jawabannya adalah B, were watching. Nah, ini bagian soal TOEFL IBT. Structure number 1. Despite of blah blah blah, he managed to finish his homework on time. A, tired, B, tiredness, C, tiring, D, too tired. Pembahasannya, kalimat ini membutuhkan kata benda atau noun setelah despite of. Kata yang tepat untuk mengisi bagian tersebut adalah tiredness. Jadi jawabannya adalah B, tiredness. Number 2. The pie, blah blah blah, was very delicious. Was made by grandma. A, which, B, who, C, where, D, whose. Pembahasannya, kata yang tepat untuk merujuk kepada benda dalam hal ini pie adalah which. Jadi jawabannya adalah A, which. Next, the book blah 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 Mary was reading is very interesting. A, who, B, whom, C, where, D, that. Nah, pembahasannya kata yang tepat untuk merujuk kepada kata benda di sini yaitu book adalah that. Dalam konteks ini, that lebih cocok. Sudah pasti jawabannya adalah D, that. Next, the man blah 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 lives next door is very friendly. Kata apa yang tepat untuk mengisi bagian kosong? A, who, B, which, C, where, D, whom. Ya, kata yang tepat untuk merujuk dalam orang dalam hal ini adalah who. Nah, di sini kan merujuknya itu the man. Jadi jawabannya itu who. Dalam konteks ini who itu lebih cocok. Jadi jawabannya adalah A. Nah, jadi seperti itu contoh-contoh TOEFL, IBT, dan ITP.